udah kita mulai aja ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, Assalamualaikum Masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan membahas chapter 3 yaitu Legal, Technological, Accounting, and Political Environment. Nah, saya ditemani oleh ketiga teman saya, yaitu Anissa Dayani, Nur Safitri, dan juga Vanessa Faharani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vanessa. Yang pertama ada lingkungan hukum. Bisnis internasional ini harus mematuhi hukum tidak hanya di negara asalnya, tetapi juga di negara tempat bisnis tersebut beroperasi. Baik undang-undang negara asal maupun negara tuan rumah dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan internasional menjalankan bisnis mereka. Nah, biasanya undang-undang ini digunakan untuk menentukan pasar yang dapat dilayani perusahaan, harga yang dapat mereka kenakan untuk barang mereka, dan biaya input yang diperlukan seperti tenaga kerja, bahan mentah, dan teknologi. Nah, hukum juga dapat mempengaruhi lokasi kegiatan ekonomi. Next. Next, Cuk. Belum keganti. Oke, perbedaan sistem hukum. Sistem hukum nasional sangat bervariasi karena alasan sejarah, budaya, politik, dan agama. Aturan hukum, peran pengacara, dan beban pembuktian, hak untuk peninjauan kembali, tentu saja di setiap negara itu berbeda. Nah, misalnya di Amerika Serikat di saat kesulitan ekonomi nih, perusahaan itu dapat memberhentikan pekerja dengan pemberitahuan minimal dan pesangon. Nah, kalau di Belgia, bagaimanapun perusahaan yang ingin memangkas tenaga kerjanya karena kesulitan ekonomi tersebut, mereka harus menyediakan 3 pekerja pemberitahuan bulanan, pesangon 3 bulan, kombinasi keduanya untuk setiap 5 tahun karyawan tersebut telah bekerja untuk perusahaan. Jadi perbedaan sistem hukum ini jelas sekali bahwa di setiap negara itu berbeda karena alasan tersebut, sejarah, budaya, politik, dan agama. Next. Oke, udah nih. Hukum-hukum yang ada di dunia. Yang pertama ada common law atau hukum umum. Dasar dari sistem hukum di Inggris Raya dan bekas jajahannya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Hong Kong, Barbados, Malaysia, dan lain-lain. Nah, sistem hukum ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Nah, sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan masyarakat. Nah, hukum ini juga telah berkembang di setiap negara. Dengan demikian, hukum umum ini mempengaruhi praktik bisnis di setiap negara itu berbeda. Nah, misalnya di Inggris, banyak bisnis atau transaksi antara perusahaan dan pemerintah ini dilindungi dari pengawasan publik dan juga para pesaingnya karena diatur oleh undang-undang rahasia resmi Inggris. Nah, sebaliknya, kalau di Amerika Serikat, lebih banyak informasi tentang transaksi antara perusahaan dan pemerintah federal Amerika Serikat itu tersedia untuk umum karena diatur oleh undang-undang kebebasan informasi di Amerika Serikat. Nah, yang kedua ada civil law atau hukum perdata. Sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pada prinsipnya, hukum sipil diorganisasikan melalui otoritas legal, melalui kode-kode tertulis, atau daftar rinci apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Secara sistem hukum, hukum sipil ini mengambil banyak tugas sebagai pengacara. Misalnya, pengacara ini menentukan ruang lingkup bukti yang akan dikumpulkan dan diajukan ke pengadilan. Nah, hukum sipil ini berasal dari hukum Romawi Jerman dan diterapkan di benua Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan beberapa negara lain. Next, religious law atau hukum agama.
Hukum agama didasarkan pada aturan resmi yang mengatur keimanan dan praktik agama tertentu. Sebuah negara yang menerapkan hukum agama untuk perdata dan pidana perilaku disebut teokrasi. Hukum agama tuh rata-rata kebanyakan di dunia adalah hukum Islam. Adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama. Hukum Islam ini mengatur kehidupan publik dari privat masyarakatnya. Biasanya hukum Islam ini ditemukan di beberapa benua Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga di beberapa negara mayoritas Muslim. Nah, contoh hukum Islam ini misalnya di Iran, sekelompok orang suci menentukan legalitas atau ilegalitas melalui interpretasi mereka terhadap kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Di Iran ini, bank-bank di Iran seringkali mengenakan biaya di muka yang bertindak sebagai pengganti pembayaran bunga pinjaman. Dan pemilik deposito bank itu biasanya menerima bagian dari keuntungan bank daripada pembayaran bunga. Karena di Iran ini mengingat biaya bunga itu menghindari larangan biaya bunga tersebut. Yang keempat ada hukum birokrasi. Hukum birokrasi adalah apapun yang dikatakan birokrat negara terlepas dari hukum formal negara tersebut. Kontrak dapat dibuat atau dipatahkan sesuai keinginan mereka yang terlibat kekuasaan. Nah, di negara-negara yang mengadakan hukum birokrasi ini, kemampuan bisnis internasional untuk mengelola operasinya itu sering dikompromikan oleh birokrat negara tersebut dengan aturan atau keputusan dari birokrat yang memiliki kekuasaan hukum di negara tersebut. Next. Nah, kemudian masuk ke hukum berorientasi domestik. Hukum negara tempat bisnis internasional beroperasi memainkan peran utama dalam pembentukan peluang yang tersedia untuk perusahaan itu. Beberapa dari undang-undang ini pada dasarnya dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi domestik terus bisnis internasional yang beroperasi tersebut. Nah, undang-undang tersebut itu mempengaruhi semua aspek domestik perusahaan. Misalnya mengelola tenaga kerjanya, pembiayaan operasinya, memasarkan produknya, terus bisa juga mengatur tentang mengembangkan dan menggunakan teknologi apa tempat bisnis tersebut beroperasi. Nah, misalnya nih, contoh ini, ada perusahaan namanya Grupo Herdez, salah satu perusahaan terbesar di Meksiko, pencipta molai atau sambal pedas manis terbuat dari coklat dan cabai. Nah, perusahaan ini menggunakan cara tradisional perusahaan. Jadi cabai ini yang untuk diproduksi dengan menjemurnya di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Namun si Grupo Herdez ini gagal untuk memenuhi standar kebersihan di US, yaitu Food and Drug Administration atau FDA. Jadi hukum di negara tempat bisnis beroperasi itu sangat mempengaruhi jalannya bisnis internasional, langsung mempengaruhi transaksi bisnis internasional. Hukum nasional secara eksplisit dirancang untuk mengatur kegiatan bisnis internasional seperti undang-undang seringkali ditekankan. Suatu negara mungkin mencoba untuk mendorong negara kedua untuk mengubah yang tidak diinginkan sesuai kebijakan dan menjatuhkan sanksi pembatasan terhadap perdagangan di negara itu. Nah, pembatasan terhadap perdagangan di negara itu tuh karena misalnya negara kedua sudah melanggar hukum di negara yang tempat bisnis tersebut beroperasi di tempat bisnis negara pertama. Nah, sanksi ini banyak bentuknya seperti membatasi akses barang-barang berteknologi tinggi, mencabut perlakuan tarif preferensial, memboikot barang-barang di negara, dan menolak pinjaman-pinjaman baru dari bisnis tersebut. Nah, sanksi ini di dalam ini mempengaruhi unembargo. Ini merupakan sanksi juga, yaitu pelanggaran perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Nah, pernah ada contoh unembargo di Indonesia. Misalnya, salah satu contoh yang pernah diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia tahun 1999 sampai 2005 adalah dalam hal pengadaan senjata militer. Akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur. Jadi sanksi unembargo ini dari Amerika Serikat memboikot
hal pengadaan senjata militer untuk Indonesia karena ABRI Indonesia itu pernah melanggar HAM di Timur Timur. Next akan dibahas oleh Saudari Nur Safitri. Ya, teman-teman suaranya masuk nggak? Masuk Nur. Oke, sorry. Dari tadi ternyata headsetnya bermasalah. Oke, terima kasih Vanessa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide-nya udah berubah belum ya? Di saya belum soalnya. Oh ya, udah. Terima kasih Anissa Dayani. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum yang langsung terhadap perusahaan asing. Jadi dalam materi ini, yang terkait dengan materi ini itu dikenal dengan dua istilah teman-teman. Yang pertama ada nasionalisasi dan privatisasi. Nasionalisasi itu sendiri adalah sebuah proses mengalihkan kepemilikan sumber daya dari swasta ke sektor publik. Jadi dari sektor swasta ke pemerintah seperti itu. Nah, contoh industri yang rentan untuk dilakukan nasionalisasi adalah biasanya itu industri produksi minyak mentah dan pertambangan, ada industri baja juga, bahan kimia, dan penyulingan minyak. Nah, sebelumnya kalau ada yang bertanya kenapa sih bisa terjadi nasionalisasi ini kayak gitu. Nah, biasanya pemerintah melakukan nasionalisasi itu disebabkan oleh dua faktor atau dua alasan. Yang pertama itu biasanya pemerintah suatu negara ingin mengendalikan perekonomian di negaranya. Yang kedua, mungkin biasanya itu terjadi ketergantungan akan kekuatan sektor swasta, makanya di situ pemerintah melakukan nasionalisasi untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Nah, jenis-jenis nasionalisasi itu ada dua. Yang pertama ada pengambil alihan, yang kedua penyitaan. Pengambil alihan itu ketika negara menasionalisasi perusahaan swasta, namun negara tersebut atau pemerintahnya memberikan kompensasi atas kerugian-kerugian yang mungkin aset yang diambil atau dan sebagainya gitu. Nah, beda dengan penyitaan. Kalau penyitaan itu dia pemerintahnya itu nggak ngasih kompensasi gitu, jadi ya sekedar diambil aja, dinasionalisasi aja gitu perusahaan swastanya. Dilanjut mengenai privatisasi. Nah, kalau tadi nasionalisasi itu proses pengalihan dari sektor publik ke sektor swasta ke publik. Nah, privatisasi ini tuh kebalikan dari nasionalisasi. Jadi privatisasi itu adalah konversi properti milik negara menjadi milik pribadi gitu. Jadi dari sektor publik ke sektor swasta. Contoh perusahaannya itu biasanya perusahaan telekomunikasi, transportasi, dan manufaktur. Kenapa bisa terjadi privatisasi? Biasanya industri-industri yang diprivatisasi itu adalah industri yang mungkin kekurangan modal atau mungkin nggak menguntungkan gitu, tapi sektor tersebut menarik untuk perusahaan asing mengembangkan usahanya di suatu negara, makanya terjadilah privatisasi. Tapi balik lagi tadi teman-teman, suatu negara pasti ingin mengendalikan perekonomian suatu negaranya gitu, karena mungkin beberapa negara menakutkan kalau alur atau terjadinya privatisasi itu terlalu deras dan nanti berdampak terhadap perekonomian suatu negara, makanya diberlakukanlah batasan kepemilikan asing. Salah satu contoh yang bisa dilakukan itu dengan melakukan kontrol repatriasi, yaitu pembatasan pada kemampuan multinational company untuk memulangkan kembali keuntungan yang diperoleh di negara tuan rumah gitu. Jadi nggak bisa semena-mena perusahaan asing itu dapat profit dari suatu negara dan dia bawa pulang ke negaranya, nggak semudah itu. Ada beberapa pembatasan yang dilakukan oleh suatu negara gitu. Contoh industrinya itu seperti industri energi, penyiaran, radio, dan televisi. Oke, boleh dilanjut. Berubah ya di saya slide-nya. Oke. Selanjutnya ada the impacts of multinational companies on host countries atau dampak MNC terhadap negara tuan rumah. Ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan teman-teman. Kalau berdasarkan literatur di buku itu dibahas ada 3 dampak utama, yaitu economic, political, sama culture. Nah, di economic itu sendiri ada dampak positif dan negatif tentunya. Positifnya apa sih? Satu, dengan adanya multinational company, dia bisa menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen. Artinya
si konsumen di suatu negara itu punya pilihan yang lebih banyak, dan akhirnya dalam jangka panjang itu bisa berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada dengan adanya MNC atau multinational company, dia bisa melakukan investasi langsung di pabrik lama ataupun pabrik baru di suatu negara. Nah, itu tentunya akan bisa memberikan tambahan juga, atau pendapatan bisa memberikan tambahan ke suatu negara gitu, yang akhirnya tentunya akan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir itu pastikan multinational company itu membayar pajak kepada suatu negara yang dia mempunyai cabang atau perusahaan di negara tersebut, dan akhirnya itu pada jangka panjang dia akan menguntungkan ekonomi lokal dari negara yang dibayar pajaknya, atau iya. Dan selain dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Yang satu, bisa menyebabkan perusahaan lokal kehilangan pekerjaan dan keuntungan gitu. Karena praktiknya gitu, banyak konsumen yang semakin banyak pilihan, semakin tinggi kepercayaan terhadap multinational company. Mungkin mereka merasa bahwa produk-produk dari multinational company itu lebih bagus daripada produk negaranya. Nah, itu bisa mengikis industri-industri dalam negeri, yang akhirnya nanti bisa pekerja-pekerja di industri tersebut tuh kehilangan pekerjaan, atau industri tersebutnya sendiri kehilangan kehilangan keuntungan kayak gitu. Nah, selanjutnya ekonomi lokal menjadi lebih bergantung pada kesehatan ekonomi perusahaan multinasional. Nah, ini terjadi jika multinational company tersebut udah ada di level yang tinggi. Artinya dia sudah bisa, ini nyambung nanti ke dampak politik gitu ya. Kalau dia udah besar, dia bisa aja tuh mengendalikan perekonomian di suatu negara, karena mungkin efek yang diberikan itu besar ke negara tersebut. Akhirnya ya ekonomiknya bisa aja bergantung dari multinational company itu. Yang terakhir ada penghematan oleh multinational company disertai dengan pemutusan hubungan kerja, pemotongan atau penghentian total operasi lokal, dapat menghancurkan ekonomi lokal. Nah, itu kita kan nggak bisa tahu ya, kadang multinational company juga bisa aja melakukan pengurangan pegawai dan lain-lain. Nah, kadang karena dia banyak menyerap tenaga kerja dari dalam negeri, ya ketika dia mengkat tenaga kerja tersebut, ya itu akan berpengaruh terhadap negara tersebut kayak gitu. Selanjutnya ada dampak politik. Dampak politik itu yang tadi sempat saya singgung gitu ya, bahwa ketika perusahaan multinational company itu sudah besar, dia bisa mempengaruhi berbagai sektor yang ada di negara tersebut kayak gitu. Yang terakhir ada dampak budaya. Plusnya, pengenalan peralatan dan mesin yang lebih aman, perawatan kesehatan dan farmasi yang lebih baik, serta produk makanan yang lebih murni dan lebih sehat. Ini saya ambil contoh dari perusahaan farmasi ya teman-teman. Jadi contohnya ini diambil dari industri atau produk susu formula untuk bayi gitu. Ya multinational company kadang menjanjikan produk yang pengolahan produk mereka itu lebih aman mesinnya, terus mereka juga kualitasnya mungkin lebih baik dengan teknologi yang lebih tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada minusnya juga, kadang multinational company tidak, ini kasus nyata yang terjadi, penggunaan atau pembelian susu formula bayi dari multinational company atau dari perusahaan asing, produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan asing itu menjadi salah satu penyebab angka kematian bayi itu meningkat di suatu negara. Karena apa? Karena mereka promosi, iya produknya bagus, iya teknologi yang digunakan bagus dan sebagainya, tapi mereka nggak memberikan istilahnya perhatian khusus gitu. Misalkan mungkin dari cara penyajian atau jumlah wajar yang bisa dikonsumsi dan sebagainya kayak gitu. Selanjutnya boleh diganti next. Dengan adanya multinational company atau bisnis internasional gitu ya, itu tidak
tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa atau kasus-kasus antara negara asing dan negara tuan rumahnya kayak gitu. Nah, itu di sini ada beberapa jenis atau teknik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa asing gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang cara-cara apa aja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh kedua belah negara yang bersengketa gitu. Yang pertama, ada hukum negara mana yang berlaku kayak gitu. Jadi nggak bisa misalkan USA sama Jepang bersengketa. Nah, itu harus dipilih tuh salah satu negara yang digunakan hukum mana. Jangan Jepang mau pakai hukumnya sendiri, Amerika mau pakai hukumnya sendiri. Nah, itu nggak bisa. Yang selanjutnya adalah di negara manakah masalah ini harus diselesaikan kayak gitu. Ini nyambung dari hukum mana. Kalau misalkan oke, diputuskan hukum USA yang dipakai, ya berarti yang diselesaikan juga di USA. Terus yang ketiga, teknik apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini akan dibahas selanjutnya. Itu ada litigasi, arbitrase, negosiasi, dan mediasi. Nah, terus yang terakhir, bagaimana penyelesaian akan diberlakukan kayak gitu. Jadi dan tujuannya kenapa 4 pertanyaan ini harus dijawab oleh 2 negara yang bersengketa adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya dalam menyelesaikan perselisihan kayak gitu. Baik, selanjutnya jenis-jenis, kita masuk ke jenis-jenis teknik penyelesaian sengketa asing. Yang pertama ada litigasi. Litigasi itu artinya penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan gitu. Jadi ketika suatu negara mau pakai jalur pengadilan, and then dia mengajukan melaporkan gitu. Nah, itu bisa disebut istilahnya litigasi. Yang kedua ada arbitrase. Arbitrase sama mediasi itu sama beda-beda tipis ya. Jadi mereka sama-sama pakai pihak ketiga untuk menyelesaikan kasusnya, dan mereka berdua itu sepakat untuk menghormati apapun keputusan yang nantinya akan diputuskan gitu. Cuma bedanya kalau arbitrase itu si arbiter, pihak yang pihak ketiganya itu bisa menentukan keputusan atau bisa mengambil keputusan gitu. Kalau mediasi itu nggak bisa. Mediatornya itu cuma sebagai penghubung, tetap yang mengambil keputusan akhirnya itu antara kedua belah negara yang bersengketa. Yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi itu ya mereka bernegosiasi, kesepakatannya apa nih nanti, gimana nih mereka bisa. Jadi kalau tadi arbitrase dan mediasi pakai pihak ketiga, kalau negosiasi itu benar-benar kedua belah pihak yang bersengketa gitu. Baik, selanjutnya ada lingkungan teknologi. Jadi teman-teman, fondasi lingkungan teknologi suatu negara itu basically adalah sumber daya dari suatu negara, yaitu alam dan manusia gitu, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, cara-cara untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, investasi pada infrastruktur dan SDM. Yang kedua, bisa dilakukan dengan transfer teknologi. Apa sih transfer teknologi? Yaitu transmisi teknologi dari suatu negara ke negara lain. Oke, nah kenapa sih suatu negara mau mentransfer teknologinya ke negara lain? Salah satu yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi alasan adalah seberapa kuat atau seberapa jelas hukum tentang hak cipta di suatu negara gitu. Jadi misalkan Jerman mau transfer teknologi ke negara, nah Jerman tuh akan memilih mana sih negara-negara yang hukum tentang hakinya itu jelas. Jadinya nggak misalkan kalau dia masuk ke negara yang peraturan atau hukum tentang hakinya itu nggak jelas, nah mereka tuh takut nanti teknologi yang mereka transfer tuh akuin dengan begitu aja gitu. Maksudnya intinya mereka butuh perlindungan terhadap hak cipta mereka gitu, karena bagaimanapun teknologi yang mereka transfer kan penemuan dari mereka gitu. Mereka ya cuma mau mentransfer aja gitu, mau memberikan pengetahuan, cuma jangan sampai itu teknologi malah diakuin sama negara yang mungkin hukum-hukum yang mengatur tentang hakinya itu nggak jelas gitu ya. Selanjutnya ada, nah itulah kenapa penting banget perlindungan haki dalam pasar global.
Kenapa penting? Karena satu, Haki itu dapat menarik investasi asing yang pada teknologi. Kedua, bisa membuat perusahaan lokal mampu mengembangkan kekayaan intelektual mereka sendiri. Jadi nggak cuma untuk bisa menarik perusahaan asing. Kalau hakinya jelas di suatu negara, ya mereka juga akan, mungkin orang-orang yang akan apa ya istilahnya, mau mengembangkan teknologinya sendiri itu akan tenang, karena ada mereka nggak usah takut itu akan direbut atau diakuin sama orang lain kayak gitu. Yang terakhir ada memangkas biaya untuk bisnis internasional kayak gitu, karena kebanyakan biaya itu keluar untuk menangani untuk permasalahan haki gitu. Jadi hak cipta itu tuh bisa, kalau nggak jelas hukumnya, bisa makan banyak biaya karena nanti ada proses pengadilan dan sebagainya. Itu waktu, biaya itu dapat berpengaruh kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, bagus nggak sih sebenarnya haki yang terlalu ketat di suatu negara gitu? Karena ya iya ada bagusnya, tapi ada nggak bagusnya juga. Contohnya Jepang. Karena terlalu apa-apa dipatenkan gitu. Terlalu apa-apa dipatenkan, jadi itu dikenal dengan istilah banjir paten. Artinya, dan banjir paten itu ya semua hal itu dipatenkan gitu. Jadi ada kerugiannya juga. Salah satunya itu menyebabkan pesaing sulit untuk meningkatkan teknologinya sendiri tanpa melanggar kekayaan intelektual dari pembanjir paten gitu. Jadi misalkan misalkan contohnya Jepang ini terkenal dengan negara pembanjir paten gitu, disebut negara pembanjir paten karena memang dia hampir semua sektornya itu ya sudah ada hak patennya gitu. Nah, ini sulit juga sebenarnya kalau ada perusahaan asing yang mau bekerja sama dengan Jepang, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Jepang. Mereka tuh kadang terbatas dengan peraturan-peraturan tentang haki itu. Jadi mereka mau mengembangkan, tapi ternyata ada hukum yang mengatur tentang hak patennya mereka. Akhirnya mereka tuh terbatas gitu. Mau mengembangkan ini takut melanggar ini, mau mengembangkan itu takut melanggar itu kayak gitu. Baik, mungkin itu aja penjelasan untuk materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilam Cahya. Silahkan Nilam. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang the accounting environment atau lingkungan akuntansi. Nah, di mana perbedaan dalam kebijakan dan prosedur sistem akuntansi ini bisa menciptakan masalah operasional dan juga pengendalian yang signifikan untuk bisnis internasional. Nah, terus ada 5 perbedaan. Bisa di-next. Jadi, namanya itu the roots of national difference, akar perbedaan nasional. Jadi standar dan praktik akuntansi dari suatu negara itu mencerminkan pengaruh faktor hukum, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, jadi perbedaan-perbedaan akuntansi di setiap negara itu bakal mempengaruhi 5 hal ini. Yang pertama itu contohnya, jadi ada perbedaan di mana negara itu menggunakan common law atau kode law. Nah, di mana kalau misalnya akuntan yang menggunakan common law itu contohnya kayak Inggris, Amerika, itu dia biasanya mengikuti yang namanya prinsip akuntansi dan dia juga punya kelonggaran untuk melaksanakan kebijakan akuntansinya. Nah, sedangkan kalau negara yang menggunakan kode law itu semua kode praktik akuntansi itu ditentuin sama hukum, jadi dia nggak bisa memiliki kelonggaran atau melakukan kebijaksanaannya sendiri. Nah, perbedaan yang kedua itu sistem hukum suatu negara juga mempengaruhi penegakan praktik akuntansi. Nah, jadi contohnya kayak akuntansi di Prancis sama Jerman, itu dia kan ditetapin sama hukum praktiknya. Nah, kalau misalnya yang ditetapkan sama hukum praktiknya, dia itu pemerintah itu bisa memainkan peran utama dalam memantau praktik akuntansi. Nah, sedangkan kalau misalnya di Amerika itu kan tidak oleh hukum ditetapin prinsip akuntansinya, maka dia cuma mengandalkan legitasi pribadi dan juga kejujuran dari praktik akuntansi sebuah perusahaan. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem akuntansi suatu negara juga dapat mencerminkan budaya nasionalnya.
Contohnya kayak prosedur akuntansi terperinci yang ditetapkan sama pemerintah Perancis. Nah, dia itu mencerminkan tradisi statistika Perancis. Lalu, setiap perusahaan akuntansi Perancis juga harus menerbitkan yang namanya neraca sosial. Nah, itu untuk merincikan perlakuan dan juga kompensasi untuk tenaga kerjanya mereka. Lalu, kalau pada perusahaan Jerman atau akuntansi di Jerman, dia itu hukumnya atau praktik akuntansinya itu diatasnamakan anti inflasi, di mana mereka itu sangat takut terjadi hiperinflasi yang sangat tragis seperti pada tahun 1920-an, di mana kejadian itu membuat kekayaan atau orang-orang kaya kelas menengah di Jerman itu dihapuskan kekayaannya pada tahun 1920. Nah, lalu selanjutnya yang keempat itu hubungan politik internasional juga merupakan penentu penting dari prosedur akuntansi suatu negara. Contohnya itu kayak sebagian besar anggota Persemakmuran Inggris itu mengadopsi prinsip dan prosedur dari akuntansi Britania Raya. Jadi di mana sebuah negara yang politiknya bagus, hubungan politiknya bagus, itu dia biasanya mengadopsi atau menggunakan sistem akuntansi dari negara yang mereka hubungannya baik itu gitu. Selanjutnya itu ada sistem akuntansi suatu negara juga mempengaruhi praktik akuntansinya, di mana kalau misalnya dalam perekonomian terencana terpusat, itu dia membutuhkan informasi yang berorientasi pada hasil kepada para perencana negara. Sedangkan kalau misalnya sistem yang berorientasi pasar, itu biasanya manajer sama investornya itu membutuhkan informasi yang orientasinya itu laba sama biaya gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, pasar modal juga dapat mempengaruhi standar akuntansi nasional. Di mana kalau misalnya perusahaan Amerika itu dia mengumpulkan modal dengan mengandalkan investor dari publik. Jadi dia itu menekankan penyediaan informasi yang akurat dan berguna untuk membantu para investor agar menabungkan uangnya atau menginvestasikan uangnya di perusahaannya dia. Nah, tapi kebalikan kalau di Jerman itu dia dominannya itu yang memberikan dana atau modal itu adalah bank-bank besar. Jadi dia tidak berfokus pada informasi yang tepat, tapi dia berfokus pada kebutuhan kreditor. Iya, bisa di next slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang perbedaan praktik akuntansi. Ada 5 perbedaan. Nah, yang pertama itu valuation and revaluation of asset, penilaian dan revaluasi aset, di mana beberapa perusahaan itu dapat mengubah nilai asetnya dia dalam jangka panjang di neracanya dia. Contohnya itu kayak perusahaan di Australia. Nah, dia itu boleh mengubah nilai asetnya untuk memperhitungkan inflasi atau kondisi ekonomi yang membaik. Nah, tapi di negara kayak contohnya Amerika sama Jepang itu dia nggak boleh mengubah nilai asetnya. Mengubah nilai aset di negara mereka itu disebut ilegal gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada valuation of inventories atau penilaian persediaan, di mana kalau misalnya kita biasanya kalau investasi kita juga harus membandingkan kinerja dua perusahaan kan. Nah, untuk membandingkan kinerja dua perusahaan itu kita juga harus tahu nih teknik apa yang digunain sama masing-masing perusahaan untuk menilai persediaannya. Seperti yang kalian tahu ada 2 metode untuk menilainya. Yang pertama ada LIFO sama FIFO. Lalu yang ketiga, dealing with the tax authorities atau berurusan dengan otoritas pajak. Nah, di mana kalau misalnya perusahaan Jerman, biasanya perusahaan Jerman itu nggak ada perbedaan antara laporan keuangan yang dilaporin ke pemegang sahamnya sama laporan keuangan yang dikasih ke otoritas pajak. Itu biasanya nggak ada perbedaan kalau di Jerman. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika, itu dia punya 2 laporan yang berbeda, di mana satu laporannya itu dikasih untuk para pemegang saham, nah satunya lagi untuk otoritas pajak gitu. Biasanya cara itu digunain untuk mengurangi pajak yang akan mereka bayarkan. Nah, selanjutnya ada use of accounting reserve atau penggunaan cadangan akuntansi. Nah, ada contoh 2 perusahaan juga. Yang pertama itu Amerika. Nah, Amerika itu dia sangat tidak menyarankan atau tidak menyukai yang namanya cadangan akuntansi. Karena kalau menurut mereka, cadangan akuntansi itu bakal mengurangi pendapatan
pendapatan yang akan mereka taruh di laporan keuangan mereka. Nah, sedangkan kalau misalnya di Jerman itu dia nggak apa-apa adanya, maksudnya menggunakan atau adanya cadangan akuntansi, karena cadangan tersebut bisa digunakan untuk pemeliharaan yang ditangguhkan atau perbaikan sistem-sistemnya di masa depan, kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada other difference atau perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, ada 3 perbedaan-perbedaan lainnya. Yang pertama itu kapitalisasi sewa keuangan, di mana kalau misalnya Amerika sama Inggris sama Kanada, dia itu harus memanfaatkan sewa keuangannya. Tapi kalau misalnya perusahaan di Swiss, itu dia boleh melakukan, boleh enggak, gitu. Nah, lalu yang kedua ada kapitalisasi biaya penelitian dan pengembangan. Jadi ada perusahaan yang membolehkan untuk mengeluarkan biaya untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, tapi ada juga beberapa negara yang nggak ngebolehin tuh perusahaan-perusahaan akuntansi untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya perbedaan lainnya yang ketiga itu ada perlakuan atas niat baik, di mana perusahaan yang mengakuisisi perusahaan kedua seringkali membayar lebih dari nilai buku saham perusahaan yang diakuisisinya. Kayak gitu. Segitu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anissa Dayani. Oke, selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang apa sih dampak perbedaan praktik akuntansi. Dampaknya itu ada pada pasar modal. Yang pertama itu dampak keseluruhan dari perbedaan akuntansi itu membandingkan laporan keuangan perusahaan dari berbagai negara itu sangat sulit, sehingga lebih sulit bagi investor internasional untuk menilai kinerja bisnis dunia. Nah, yang kedua ini kita ambil contoh seperti di dalam buku itu ada yang namanya Bursa Efek New York itu atau disingkat NYSE. Itu misalnya adanya tentang aturan akuntansi yang diatur oleh SIC. SIC itu adalah State Securities and Exchange Commission. Ini di sini peran SIC itu adalah badan independen dari pemerintah Amerika untuk memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar dagang bursa efek. Nah, peraturan dari SIC ini harus diikuti oleh perusahaan yang diperdagangkan secara publik di bawah yurisdiksi SIC. Nah, aturan tersebut menekankan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan secara lengkap dan komprehensif. Nah, di sini itu NYSE ini khawatirnya ini itu termasuk dampak dari pasar modal, karena aturan tersebut dapat menghalangi perusahaan asing untuk mendaftar di bursa efek sehingga mengancam daya saing global bursa. Nah, ini juga ada tentang the political environment atau lingkungan politik. Nah, lingkungan politik itu bagian penting dari keputusan bisnis. Apapun adalah nilai lingkungan politik tempat perusahaan beroperasi. Hukum dan peraturan yang disahkan oleh tingkat pemerintahan manapun dapat memengaruhi kelangsungan operasi perusahaan di tuan rumah atau di negara tersebut. Nah, di dalam lingkungan politik itu pasti ada namanya resiko politik atau political risk. Nah, political risk adalah setiap perubahan dalam lingkungan politik yang dapat mempengaruhi nilai kegiatan bisnis perusahaan secara negatif. Sebagian besar, risiko politik ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah ownership risk atau resiko kepemilikan. Resiko kepemilikan itu resiko atau kerusakan kehilangan barang-barang milik perusahaan dan terancam oleh penyitaan atau pengambil alihan. Nah, yang kedua itu namanya operational risk. Resiko di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan dan keselamatan karyawan-karyawan terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, dan pemberontakan bersenjata. Yang ketiga itu ada yang namanya transfer risk, di mana risiko ini terhambatnya aliran dana dan ke negara lain atau dari ke kantor pusat perusahaan akibat campur tangan pemerintahan terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan transfer dana. Nah, resiko politik ini dapat timbul oleh 2 sebab. Yang pertama adalah sebab tindakan pemerintah.
di mana seperti pengesahan undang-undang yang mengambil alih properti pribadi, terus menaikkan biaya operasi, dan mendevaluasi mata uang. Mendevaluasi artinya itu menurunkan nilai mata uang dan membatasi repatriasi keuntungan. Nah, resiko politik itu ada yang kedua itu tentang tindakan non pemerintahan. Contohnya itu seperti penculikan, pemerasan, dan tindakan terorisme. Tunggu dulu ya. Nah, lanjut lagi, contoh dari risiko politik itu misalnya adanya perang saudara di Zaire, Bosnia, dan Rwanda, dan konflik di Afghanistan. Nah, risiko politik ini juga ada namanya risiko politik mikropolitik. Ini mikropolitik itu hanya menimpa suatu atau beberapa perusahaan tertentu dalam suatu industri tertentu. Contohnya itu nasionalisasi Arab atas industri minyak mereka pada tahun 1970. Ini contohnya risiko mikropolitik dan risiko mikropolitik yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah. Nah, di ketiga risiko politik ini sering terjadi yaitu risiko politik operasional. Risiko politik operasional ini juga bisa diantisipasi. Contohnya, sebagian besar negara maju telah membentuk organisasi milik pemerintah atau yang didukung oleh pemerintah tersebut untuk menjamin perusahaan terhindar dari risiko politik berupa operational risk. Nah, contohnya kita ambil yaitu adanya Overseas Private Investment Corporation atau kita singkat aja OPIC ini menjamin investasi luar negeri AS terhadap nasionalis, terus pemberontakan atau revolusi, dan mata uang asing yang tidak dapat diubah. Dalam transaksi biasanya OPIC ini menjual Plantech Concrete Solution. Itu adalah sebuah perusahaan pemasok bangunan di Maryland. Nah, dengan asuransi risiko politik mereka senilai 2,8 juta dolar, ini memungkinkan untuk membangun fasilitas yang memproduksi produk beton berbiaya rendah di Angola. Nah, jadi gara-gara ada risiko politik ini, seharusnya nih setiap perusahaan yang ingin memasuki pasar baru, dia harus memperoleh pengetahuan dasar tentang negara-negara tersebut atau negaranya. Nah, contohnya belajar tentang struktur politik, terus struktur ekonominya untuk mengendalikan risiko politik perusahaan agar tidak terjadi di perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Jadi sekarang ada sesi tanya jawab dari perwakilan setiap kelompok. Untuk sesi tanya jawab yang pertama akan dibahas oleh Nur Safitri. Baik, terima kasih Anissa Dayani. Pertanyaan dari kelompok 1 ya. Slide-nya belum berubah sih kalau di saya. Bentar ya. Ya. Jadi kelompok 1 perwakilannya itu Salva nanya pertanyaannya terkait dengan slide 13 yaitu sengketa asing. Menurut kelompok kalian, kriteria permasalahan sengketa asing yang seperti apa yang dapat diselesaikan dengan litigasi, arbitrase, negosiasi, dan mediasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Salva atas pertanyaannya. Kami akan menjawab untuk kalau ditanya terkait kriteria ya, permasalahan atau sengketa apa sih yang bisa diselesaikan dengan litigasi dengan keempat cara tersebut? Kalau menurut saya nggak ada kriteria khusus, semua balik lagi ke istilahnya kesepakatan antara kedua belah negara yang bersengketa gitu. Jadi nggak ada misalkan masalah yang begini tuh bisa diselesaikan
cuma bisa diselesaikan dengan litigasi, atau masalah yang begitu tuh cuma bisa diselesaikan dengan negosiasi, enggak. Jadi balik lagi, kedua belah negara yang punya sengketa atau punya permasalahan, itu mereka nanti berunding, kesepakatan mereka mau pakai cara yang mana, mau pakai cara litigasi kah, mau dibawa ke pengadilan kah, atau arbitrase kah, arbitrase atau mediasi yang menggunakan pihak ketiga, atau ya negosiasi antara kedua belah negara aja kayak gitu. Dari kami itu sih jawabannya. Gimana Salva atau kelompok 1, apakah menjawab? Terima kasih Nur atas jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 2, Anifah Permadani. Apa dampak dari ketatnya penegakan hak kekayaan intelektual di ekonomi dunia? Pihak mana saja yang diuntungkan dan pihak mana saja yang dirugikan dari kebijakan tersebut? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, terima kasih Anifah atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, ketatnya penegakan HAKI di ekonomi dunia ini mengakibatkan terjadinya banjir paten. Apa sih banjir paten itu? Kita agar lebih mudah kita ambil contoh aja ya. Misalkan perusahaan Jepang adalah perusahaan yang menjadi sumber adanya banjir paten. Kerjasama sama perusahaan Amerika Serikat. Nah, kerjasama antara Amerika Serikat ini dan Jepang ini menyebabkan Jepang diuntungkan dan Amerika Serikat dirugikan karena Amerika Serikat sebagai pesaing dari perusahaan yang memiliki paten yang jelas akan kesulitan dalam meningkatkan teknologinya sendiri tanpa melanggar HAKI dari banjir paten tersebut. Nah, hak kekayaan intelektual ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Oleh karena itu, maka peran pemerintah untuk memperkuat perlindungan HAKI di dalam negeri itu harus terus ditingkatkan agar semakin kuatnya perlindungan HAKI tersebut yang akan membawa efek terhadap kemajuan riset teknologi serta tumbuhnya usaha-usaha baru di dalam negeri yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berbasiskan pengetahuan. Jadi apa dampaknya ketat terhadap penegakan HAKI tersebut, yaitu adanya banjir paten, jadi satu negara diuntungkan dan satu negara dirugikan. Ya, dan gimana cara mengatasinya, yaitu dari pemerintah negara tersebut gitu. Gimana Anifah, apa menjawab? Buat pihak-pihaknya tadi bisa diulangin nggak? Nah, misalnya kalau buat pihak-pihaknya mengakibatkan yang tadi terjadinya banjir paten, misalkan kita ambil contoh langsung nih, perusahaan Jepang menjadi sumber adanya banjir paten. Nah, kerjasama antara perusahaan Jepang dan Amerika Serikat, antara dua negara nih. Nah, yang Jepang ini diuntungkan, sedangkan Amerika dirugikan karena Amerika Serikat ini sebagai pesaing dari perusahaan Jepang ini memiliki paten yang lebih jelas gitu, yang akan meningkatkan teknologinya sendiri tanpa melanggar HAKI dari banjir paten tersebut. Jadi si perusahaan Jepang ini menjadi sumber adanya banjir paten tersebut. Apa mengerti? Baik, makasih ya kelompok 3 sudah terjawab. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan Nilam. Iya, selanjutnya kelompok kami coba menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu saya Ruth Natalia, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya terkait pada slide 10, yaitu hukum yang langsung terhadap perusahaan asing, yaitu penyitaan. Apakah yang menyebabkan suatu negara melakukan penyitaan terhadap suatu perusahaan, dan apakah perusahaan yang disita asetnya dapat melakukan banding akan hal tersebut? Nah, jadi kalau menurut hukum, kalau misalnya kita ambil contoh hukum di Indonesia ya, hukum di Indonesia itu ada pasal 29 KUHAP. Nah, itu di situ ada apa aja sih yang bakalan disita gitu kan. Nah, yang pertama itu benda atau tagihan dari tersangka yang diperoleh dari tindak pidana. Nah, terus yang kedua itu benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana. Terus yang ketiga itu benda atau tagihan yang digunakan untuk menghalang-halangi proses
penyitaan atau proses tindak pidana. Nah, habis itu atau penyelidikan tindak pidana. Nah, terus yang keempat itu benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Yang terakhir itu benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Itu jadi ada 5 benda atau tagihan yang bakalan disita gitu. Nah, selanjutnya itu dan apakah perusahaan yang disita asetnya dapat melakukan banding? Sebenarnya banding itu apa sih? Banding itu tuh pengurangan hukuman ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu udah disidang dan dia tuh dapat hukuman apa gitu. Nah, itu baru dia bisa mengajukan banding pengurangan hukuman atas hukuman yang sudah dia terima gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan dinyatakan tidak bersalah ya otomatis nggak perlu melakukan banding gitu. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh menjawab Ruth atau kelompok 4? Terima kasih Nila mewakili Ruth. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Anissa Dayani. Oke, untuk menjawab kelompok 5 itu dari Wahyudi bertanya, pada slide 10 telah dijelaskan mengenai nasionalisasi perusahaan asing. Sebenarnya apa sih tujuan dari dilakukan nasionalisasi tersebut? Kenapa bisa terjadi nasionalisasi tersebut? Dan kenapa pemilik perusahaan asing tersebut mau perusahaannya dinasionalisasi? Dan keuntungan apa yang didapat oleh pemilik perusahaan asing tersebut jika perusahaannya dinasionalisasi? Nah, kita jawab dulu. Yang pertama itu, sebenarnya apa sih tujuan yang dilakukan nasionalisasi tersebut? Tujuannya itu agar pemerintah bisa mengendalikan ekonomi negaranya atau mengurangi ketergantungan pada kekuatan pasar untuk mengalokasikan sumber dayanya. Nah, kenapa sih bisa terjadi nasionalisasi tersebut? Nasionalisasi terjadi jika pemerintah merasa bahwa hal tersebut itu diperlukan untuk mencapai tujuan yang disebutkan oleh pemerintah sebelumnya atau perusahaan sebelumnya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, kenapa pemilik perusahaan asing tersebut mau perusahaannya dinasionalisasikan dan keuntungannya apa yang didapat? Nah, nasionalisasi itu ada 2 macam. Yang pertama, jika yang dilakukan pemerintah adalah pengambil alihan, maka perusahaan bisa saja menerima karena pemerintah memberikan kompensasi terhadap kerugiannya. Nah, tapi jika yang dilakukan oleh penyitaan, maka perusahaan harus menyadari bahwa negara berhak melakukan hal tersebut di luar langkah hukum yang bisa dilakukan oleh perusahaan asing. Sekian dari jawaban kelompok kami. Apakah kelompok Wahyudi sudah terjawab? Kelompok 5. Oke, terima kasih atas jawabannya, Cul. Oke, kita next ya. Pertanyaan kelompok 6, yaitu dari kelompok 6 perwakilannya itu Jihan Nisa. Nah, Jihan nanya, apakah dampak yang akan timbul pada ekonomi global apabila seorang pemerintah gagal mengembalikan sebuah kepercayaan investor pada laporan akuntansi perusahaan? Nah, di sini dari kelompok kami sendiri, menurut kelompok kami itu sebenarnya tidak ada dampak yang sangat besar terhadap ekonomi global. Karena perlu kita ketahui, pemerintah gagal mengembalikan sebuah kepercayaan investor sangat merugikan perusahaan suatu negara. Karena banyak sekali manfaat untuk meyakinkan investor itu sangat besar terhadap bisnis perusahaan. Karena investor itu tidak akan merasa keberatan untuk memindahkan dananya ke perusahaan suatu negara, sehingga bisnis mereka itu lebih berkembang dengan modal tambahan dari investor. Kalau investor itu percaya terhadap perusahaan di suatu negara tersebut. Nah, dampaknya juga pasti berkurang hubungan positif antara investor terhadap suatu pendapatan negara. Nah, dilihat dari dampak pasar modal itu pasti sulit bagi investor internasional untuk menilai kinerja bisnis dunia kalau kepercayaan investor itu berkurang. Oke, dari kelompok kami, apakah pertanyaan Jihan sudah terjawab? Udah, Cul, makasih. Iya, siap. Oke, saya balikan kepada Nur Safitri. Oke.
Saya apa Nilam nih? Tadi yang bukan Nilam soalnya. Oh iya udah, Nilam aja, Nilam mana Nilam? Oke. Sinyal?